Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas secara lengkap tentang sistem pencernaan manusia, mulai dari organ-organ yang terlibat, fungsi masing-masing bagian, hingga bagaimana makanan diproses dalam tubuh kita. Mari kita mulai perjalanan mengenali sistem yang penting dalam tubuh manusia. Sistem pencernaan adalah sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi mengolah makanan menjadi zat-zat yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Proses ini meliputi pencernaan mekanis, pencernaan kimiawi, penyerapan nutrisi, dan pengeluaran sisa makanan. Secara umum, pencernaan makanan berlangsung dalam 4 tahap utama. Yang pertama, ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua, propulasi, yaitu proses mendorong makanan melalui saluran pencernaan. Yang ketiga, proses absorpsi, yaitu penyerapan zat-zat makanan ke dalam darah atau ke dalam dinding organ saluran cerna. Dan yang keempat adalah proses defekasi. Defekasi merupakan pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak dapat dicerna oleh tubuh. Organ penyusun sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan organ aksesori. Saluran pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ aksesori mencakup hati, kantung empedu, dan pankreas. Selain itu, di dalam sistem pencernaan juga terdapat kelenjar pencernaan, yaitu ada kelenjar ludah atau saliva yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan secara mekanis. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan tempat pertama masuknya makanan. Di sini, terjadi proses pencernaan mekanis melalui aktivitas gigi yang mengunyah makanan dan proses pencernaan secara kimiawi oleh enzim amilase dalam air liur. Mulut juga dilengkapi lidah untuk mengecap rasa dan membantu proses menelan. Di dalam mulut, terdapat gigi yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan secara mekanis. Gigi berfungsi untuk memotong dan menghancurkan makanan. Terdapat 3 jenis utama gigi, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Secara struktur, gigi terdiri atas email, dentin, pulpa, yang berisi saraf, serta pembuluh darah. Struktur gigi yang pertama adalah bagian email gigi. Bagian ini merupakan bagian keras yang berada di lapisan paling atas. Lapisan keras ini berwarna putih yang menutupi permukaan gigi. Fungsi dari email gigi adalah sebagai pelindung. Yang kedua, dentin. Lapisan ini berada di bawah email gigi yang sedikit lebih halus dan memiliki warna kekuningan. Kemudian ada bagian pulpa. Pulpa merupakan bagian tengah gigi yang terdapat pembuluh darah dan juga saraf. Dan yang terakhir adalah semen. Lapisan ini merupakan lapisan luar akar gigi yang berbatasan dengan tulang rahang. Fungsinya untuk menahan gigi agar tetap melekat pada gusi. Manusia memiliki 3 macam gigi. Yang pertama ada gigi seri, merupakan gigi yang berada pada bagian depan, memiliki bentuk yang tegak dengan tepi yang tajam, berbentuk seperti skop atau tatah. Gigi seri ini memiliki fungsi untuk memotong makanan. Kemudian yang kedua adalah gigi taring. Gigi taring memiliki bentuk yang lebih tinggi dan juga runcing. Fungsi dari gigi taring adalah untuk menyobek dan menarik makanan. Dan jenis gigi yang ketiga adalah gigi geraham. Gigi geraham memiliki bentuk yang lebih rendah dan juga lebih rata dengan benjolan-benjolan yang kecil. Fungsi dari gigi geraham adalah untuk menghancurkan dan menghaluskan makanan. Selanjutnya, berdasarkan tahapan perkembangannya, gigi manusia terdiri atas 2 kelompok, yaitu gigi susu dan gigi dewasa. Gigi susu merupakan gigi yang tumbuh pada anak usia 6 bulan hingga 8 tahun. Sementara itu, gigi dewasa atau gigi tetap merupakan gigi orang dewasa yang berjumlah 32 buah, dengan rincian 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham depan, dan 12 buah gigi geraham belakang. Selanjutnya, di dalam rongga mulut terdapat lidah. Lidah adalah organ berotot yang membantu mencampur makanan dengan air liur. Selain itu, lidah juga berfungsi untuk mengecap rasa dan mengarahkan makanan saat menelan. Pada bagian lidah terdapat papila yang memungkinkan kita bisa merasakan berbagai macam rasa, seperti manis, asin, pahit, dan juga asam. Selain itu, lidah merupakan organ pencernaan yang tersusun dari otot lurik.
Selanjutnya, di dalam rongga mulut juga terjadi proses pencernaan secara mekanis yang dibantu oleh enzim, di mana enzim tersebut dihasilkan oleh kelenjar saliva. Kelenjar saliva terletak pada beberapa bagian dan masing-masing berjumlah sepasang. Yang pertama, glandula parotid. Glandula parotid merupakan kelenjar ludah yang berada di bawah telinga dan berfungsi untuk menghasilkan ludah berbentuk cair dan mengandung enzim amilase. Yang kedua, glandula submandibula yang memiliki letak di rahang bawah. Dan yang ketiga, glandula lingualis, terletak di bawah lidah. Fungsi dari kedua kelenjar ini adalah menghasilkan ludah yang mengandung air dan juga lendir. Fungsi dari kelenjar saliva secara umum yang pertama adalah untuk melarutkan makanan untuk pengecapan rasa. Yang kedua, saliva berfungsi untuk memecah amilum menjadi maltosa melalui enzim yang dihasilkannya. Dan yang ketiga, sebagai zat antibakteri dan antibodi untuk membersihkan rongga mulut dan mencegah kerusakan gigi. Dengan demikian, ludah membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi, kemudian juga membantu dalam proses penelanan makanan menuju esofagus. Organ pencernaan berikutnya setelah mulut adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah salah satu saluran yang berbentuk tabung yang menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan akan digerakkan melalui gerakan peristaltik yang merupakan kontraksi otot yang mendorong makanan turun ke lambung secara teratur. Kerongkongan memiliki panjang sekitar 25 cm dan berbentuk tabung dengan diameter kurang lebih 2 cm. Kerongkongan memiliki dinding yang tersusun atas epitelium berlapis pipih. Di dalam kerongkongan terjadi peristiwa gerak peristaltik, yaitu gerakan yang mendorong dan meremas-remas makanan menuju lambung yang disebabkan oleh adanya kontraksi dari otot melingkar dan otot longitudinal. Organ selanjutnya, setelah makanan melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan kantong berotot yang mengaduk makanan dan mencampurnya dengan getah lambung. Di dalam lambung, terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Pencernaan secara kimiawi dibantu oleh asam klorida dan juga beberapa enzim. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Asam klorida juga berperan dalam pengaktifan enzim pepsin. Di dalam lambung terdapat beberapa enzim. Yang pertama adalah enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi peptida atau pepton. Kemudian yang kedua adalah enzim renin. Enzim ini berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein. Secara umum, fungsi lambung adalah sebagai tempat penyimpanan makanan kurang lebih selama 2-5 jam. Kemudian, lambung juga berfungsi untuk memproduksi thymus dan mendorongnya ke duodenum dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga, lambung berfungsi untuk memproduksi mukus. Dan yang terakhir, lambung berfungsi untuk mencerna protein, lemak, dan juga karbohidrat. Setelah makanan selesai dicerna di lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus merupakan tempat berlangsungnya pencernaan dan penyerapan nutrisi paling intensif. Usus halus merupakan saluran pencernaan yang paling panjang dalam tubuh manusia, yaitu memiliki ukuran sekitar 6-8 meter. Proses pencernaan yang terjadi di dalam usus dibantu oleh enzim-enzim yang bekerja. Kemudian, usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Ada usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Bagian yang pertama dari usus halus adalah duodenum atau usus 12 jari. Duodenum memiliki panjang sekitar 25 cm dan pada dindingnya bermuara 2 saluran yang berasal dari kantong empedu dan juga pankreas. Di dalam duodenum terjadi proses pencernaan secara mekanis yang dibantu oleh beberapa enzim. Di antaranya ada enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Yang kedua adalah enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang ketiga, enzim trypsinogen. Enzim ini perlu diaktifkan terlebih dahulu oleh enzim enterokinase yang berasal dari sekresi usus halus. Trypsinogen akan menjadi tripsin, dan tripsin segera mengubah protein menjadi peptida atau asam amino. Bagian dari usus halus yang berikutnya setelah duodenum adalah jejunum dan ileum. Jejunum merupakan usus kosong yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter hingga 1,75 meter. Pada usus kosong, kim yang belum dicerna dengan sempurna akan dicerna kembali. Berbagai zat yang dicerna antara lain karbohidrat,
lemak, dan protein. Namun, untuk vitamin dan mineral tidak dicerna, melainkan langsung diserap oleh villi. Yang kedua adalah ileum atau usus penyerapan. Ileum memiliki panjang kurang lebih 0,75 hingga 3,5 meter. Proses penyerapannya dilakukan oleh jonjot-jonjot usus atau yang biasa kita sebut villi. Villi berada pada bagian dinding usus halus. Villi tersusun oleh pembuluh darah, pembuluh kil atau larteal, dan juga sel epitelium. Setelah melewati usus halus, makanan kemudian akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar, atau disebut juga kolon, merupakan persambungan usus halus yang panjangnya sekitar 1 meter dan memiliki diameter 6,5 cm. Fungsi utama dari usus adalah untuk mengontrol kadar air dan sisa makanan. Pada bagian perbatasan antara usus halus dan usus besar, terdapat bagian yang dinamakan sebagai sekum atau usus buntu. Sekum ini memiliki klep yang disebut klepilosekum yang berfungsi untuk mencegah bakteri-bakteri kembali ke usus halus. Di dalam usus besar terdapat bakteri yang menguntungkan. Bakteri yang dimaksud adalah bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk memasukkan sisa makanan menjadi feses. Setelah melalui proses pencernaan yang ada di usus halus, makanan kemudian akan diarahkan untuk masuk ke dalam rektum dan juga anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Ketika rektum penuh, tubuh akan merasakan dorongan untuk buang air besar. Sementara itu, anus merupakan saluran terakhir dari sistem pencernaan. Dua otot sphincter mengatur keluarnya feses dari tubuh melalui proses yang disebut defekasi. Selanjutnya adalah organ pendukung pencernaan. Organ-organ ini dikatakan sebagai organ pendukung karena memang tidak dilalui oleh makanan secara langsung, namun memiliki peran yang membantu proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah hati. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Yang kedua, kantong empedu. Kantong empedu berfungsi untuk menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Dan yang ketiga adalah pankreas. Pankreas menghasilkan enzim untuk membantu proses pencernaan secara mekanis. Demikian penjelasan mengenai materi organ-organ dan mekanisme pencernaan pada manusia.